Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan praktikum sistem operasi. Pada kesempatan pertemuan ini kita akan belajar tentang modul 9, yaitu tentang deadlock. Untuk tujuan dari pembelajaran modul 9 itu yang pertama, menggunakan cara pengalokasian sumber daya atau resource allocation graph untuk mendeteksi deadlock. Nah, kemudian yang kedua, itu menggunakan simulator untuk membuat situasi deadlock. Kemudian selanjutnya yang ketiga, menggunakan beberapa metode untuk mengatasi deadlock. Nah, untuk materinya itu, yang pertama itu deadlock. Mungkin dari teman-teman sudah tahu apa itu deadlock. Nah, untuk deadlock sendiri itu terjadi ketika proses-proses membutuhkan akses ke lebih dari satu sumber daya atau yang tidak dapat dipakai bersama-sama, itu sering terjadi pada sistem operasi. Kemudian untuk materinya bisa kalian baca tersendiri. Ini ada contoh kasus deadlock dengan 4 proses dan 4 sumber daya. Kemudian untuk syarat-syarat terjadinya deadlock itu ada 4, ada mutual exclusion condition, halt and wait, kemudian ada non-preemptive, dan yang terakhir itu circular wait. Selanjutnya untuk metode-metodenya itu ada 3. Yang pertama itu ada deadlock prevention, kemudian ada deadlock avoidance, kemudian yang ketiga itu ada deadlock detection and recovery. Selanjutnya ada pencegahan deadlock, ada 3, bisa kalian baca sendiri. Langsung saja kita masuk pada praktikumnya. Untuk percobaan yang pertama yaitu pada kertas, buatlah suatu siklus resource allocation graph untuk 4 proses, yaitu P1, P2, P3, dan P4, dan 4 sumber daya yang tersedia, yaitu dengan R0, R1, R2, dan R3. Tiap proses menggunakan hanya satu sumber daya, serta meminta sumber daya yang lain. Kondisi ini akan menyebabkan deadlock. Nah, untuk pada percobaan 1, kalian membuat sebuah siklus resource allocation graph dengan 4 proses, seperti pada materi di ini, seperti ini. Untuk kegiatan satunya, ini kalian membuat sebuah deadlock dengan 4 proses dan 4 sumber daya, kemudian analisa. Untuk percobaan yang kedua, kita sudah masuk menggunakan CPU simulator. Untuk percobaan kedua yaitu kode di atas membuat suatu program mengalokasikan 2 sumber daya yang untuk dirinya. Yaitu yang pertama itu salin kode di atas dan tempelkan ke 3 jendela editor baru, dan kita membuat 4 program. Setiap program itu ini gantilah N dengan nama 1 hingga 4, misalnya itu deadlock 1, deadlock 2, dan seterusnya. Kemudian setiap program itu dikompilasi, kemudian yang keempat, kode yang dihasilkan ke dalam memori atau biasanya itu load memori. Langsung saja kita masuk pada praktikumnya. Berarti di sini kita akan membuat sebuah 4 proses. Kemudian ini N-nya itu diganti dengan misalnya 1, P1, kemudian P2, dan seterusnya. Kemudian resource-nya itu juga diganti. Yang X ini sama Y. Kemudian selanjutnya kita masuk ke host simulatornya. Langsung saja kita masuk pada compiler. Kalau sudah, kita buat sebuah program. Nah, ini kemudian kita
compile terlebih dahulu agar tahu apakah program tersebut itu ada kesalahan atau tidak. Kita compile. Nah, selanjutnya kalian screenshot untuk program yang pertama ini. Screenshotan yang pertama, setelah kita compile kemudian kita masukkan pada memori atau dengan mengklik ini, login memory. Nah, jika seperti ini, maka program tersebut sudah masuk pada program list ini untuk yang R1 tadi atau proses pertama. Kemudian kita membuat proses yang kedua, masuk lagi pada compiler. Nah, untuk kedua ini saya sudah membuat programnya, yaitu dengan P-nya itu P2, ini P2, kemudian resource-nya yang pertama itu ada 1, kemudian resource kedua ada 2. Kita compile. Ini kemudian kita screenshot lagi. Untuk gambar kedua ini kalian screenshot. Selanjutnya kita masukkan pada login memory. Ini sudah masuk program keduanya. Kemudian kita buat lagi program ketiga. Nah, untuk program ketiga ini P-nya P3, kemudian resource yang pertama itu ada 2, kemudian resource yang ketiga itu 3. Compile lagi. Nah, kalian screenshot lagi untuk ini, untuk gambar yang ketiga. Kemudian kita masukkan login memory. Kemudian kita buat lagi untuk deadlock atau proses yang keempat. Nah, ini untuk P-nya P4 atau proses 4, kemudian resource yang pertama 3 dan resource yang kedua itu 0. Kita compile. Ini kalian screenshot untuk gambar yang keempat. Kemudian kita login memory. Nah, berarti ini untuk percobaan yang pertama itu kita membuat sebuah 4 proses dan sudah kita masukkan pada program list ini. Kita lihat lagi pada modul. Lakukan kompilasi pada setiap program. Berarti kita sudah melakukan kompilasi atau mengcompile tersebut. Kemudian muatkan keempat kode yang dihasilkan ke dalam memori. Muatkan keempat kode yang ke memori. Berarti kita sudah tadi atau login memori atau memasukkan program ke dalam memori. Yang outputnya itu akan masuk ke dalam program list. Kemudian kita beralih pada OS simulator. Buatlah instansiasi untuk setiap program, yaitu dengan mengklik ganda pada tiap program list. Klik ganda ini yang telah dimuatkan ke dalam memori. Untuk kegiatan yang ini selanjutnya itu beralih ke OS simulator. Selanjutnya itu buat instansiasi untuk setiap programnya dengan cara itu mengklik ganda pada nama program di program list. Kita langsung praktekkan saja. Masuk pada ini OS simulator. Nah, kemudian kita masukkan semua 4 program ini dengan cara klik program, kemudian kita klik new process sampai P4. Atau kalian bisa double mengklik 2 atau double
views, dan klik view resource. Kemudian klik stay on top pada jendela resource. Langsung kita pastikan kita pilih kemudian kita maksimalkan kecepatan. Selanjutnya masuk pada tab view resource, dan kita view resource, maka akan terlihat sebuah sistem resource di mana nanti ini akan menampilkan sebuah informasi di mana deadlock itu terjadi apakah pada R0, R1 sampai R5 ini. Kemudian kita stay on top agar kalian bisa screenshot ini untuk gambar yang ke-5. Kita masuk lagi pada modelnya. Nah, kembali ke tab OS Control, kemudian tekan Start, dan amatilah simulasi pada jendela proses dan resource. Apakah Anda dapat mendapat kondisi deadlock atau belum? Jika belum, teliti kembali langkah di atas, ulang yang diperlukan. Nah, nanti kalau sudah terjadi deadlock itu dapat dilihat pada sistem resource-nya, itu ini berwarna merah seperti ini. Ini jika deadlock itu terdeteksi. Langsung saja kita praktekkan. Kemudian kita mulai. Kita klik start. Tunggu proses sampai selesai. Nah, ini proses deadlock-nya sudah terdeteksi, yaitu pada R0, R1, dan R2. Jangan lupa kalian screenshot pada gambar selanjutnya ini untuk gambar yang ke-6. Kalian screenshot, masuk lagi pada modelnya. Nah, jika telah memperoleh hasil deadlock, kemudian klik show deadlock proses pada jendela sistem resource. Apakah gambar graf yang disajikan tampak seperti gambar di bawah ini? Nah, untuk selanjutnya itu yang ini, buatlah kondisi deadlock seperti sebelumnya. Kemudian jika setelah kondisi deadlock diperoleh kembali, maka pilih salah satu proses pada waiting queue. Kemudian kita klik tombol remove dan amati apa yang terjadi. Langsung pada praktikumnya, kita di sini membuat sebuah program baru. Ini tadi dimasukkan ke ready proses, yaitu dengan double klik ini atau klik salah satu, kemudian kita klik create new process. Langsung saja kita start. Kita view resource-nya dulu. Kita start, kemudian kita tunggu sebentar, kita stop. Selanjutnya remove salah satu yang ada di
kemudian remove salah satu yang ada pada ini waiting proses, contohnya ini, kita remove, kemudian kita ulang lagi atau start lagi. Seharusnya ini sudah tidak mengalami deadlock. Nah, ini maka semua deadlock teratasi atau berganti berwarna hijau. Kalian screenshot untuk kegiatan ini. Selanjutnya kita masuk pada modul. Metode untuk mencegah kondisi deadlock, yaitu pada jendela sistem resource beri tanda di selo hold and wait. Kemudian ini langsung saja prakteknya. Nah, kemudian kita bikin kembali. Pada ini, kemudian kita centang pada ini di selo hold and wait, kemudian kita start. Seharusnya tidak terjadi deadlock. Nah, proses sudah selesai, tidak terjadi deadlock. Kalian screenshot seperti ini untuk gambar ke-10. Kita lihat modul lagi. Kemudian beri tanda centang pada di selo circular white. Kita stop. Buat program lagi. Kemudian kita ganti ke disallow circular white. Kemudian kita start. Nah, pada proses ini seharusnya itu terjadi deadlock, maka ini sudah terjadi untuk gambar yang ke-10. Kalian screenshot lagi seperti ini. Kalian screenshot, kemudian masuk lagi program selanjutnya. Nah, ini ulangi, ini sudah pada ini yang terjadi deadlock, kemudian kita analisa. Ini tadi kita analisa, kemudian selanjutnya yang kelima yaitu metode pencegahan deadlock menggunakan total ordering, yaitu dengan pada jendela sistem resource pilih use total ordering dan singkirkan tanda centang. Kemudian buatlah kondisi deadlock seperti tadi. Apakah hasil terjadi? Klik tombol show deadlock proses dan amati.
Kemudian kita buat proses lagi. Selanjutnya kita ganti ke use total ordering. Kemudian kita start dan tunggu hasilnya seperti apa. Ini adalah kegiatan yang terakhir atau screenshot yang terakhir. Kalian screenshot ini. Nah, ini kalian kemudian analisa. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.